Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Zara Mustafa sebagai moderator dari kelompok 3 e-commerce. Di sini saya bersama dua anggota kelompok saya, yaitu Setiani Putri Mandiri dan Kilas Putra Daksina Arga. Di sini kami akan kembali mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu model-model e-bisnis. Materi pertama akan disampaikan oleh Setiani Putri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama ada bisnis model. Model bisnis atau bisnis model adalah salah satu cara perusahaan merencanakan, mengelola, dan menghasilkan pendapatan dari produk atau layanan yang ditawarkan. Model bisnis menjelaskan secara rinci tentang bagaimana suatu bisnis dapat menghasilkan keuntungan dengan mempertimbangkan berbagai elemen seperti segmentasi pasar, penawaran produk atau layanan, saluran distribusi, sumber daya dan biaya. Model bisnis yang berbeda dapat memberikan keuntungan yang berbeda bagi perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis dari model bisnis. Yang pertama ada e-commerce yang berfokus pada penjualan produk atau layanan secara online. Yang kedua ada subscription, pelanggan membayar biaya pelangganan untuk mengakses produk secara berkala. Yang ketiga ada advertising, didasarkan pada pendapatan dari iklan yang ditampilkan kepada pengguna. Yang keempat ada Premium, produk dasar disediakan secara gratis namun fitur tambahan perlu pembayaran. Yang kelima adalah marketplace, yaitu perusahaan menghubungkan pembeli dan penjual dan menerima komisi dari transaksi mereka. Penting bagi sebuah perusahaan untuk memilih model bisnis yang tepat, yang cocok dengan produk atau layanan yang mereka tawarkan serta target pasar mereka. Model bisnis yang tepat dapat membantu perusahaan menghasilkan pendapatan yang signifikan, sementara model bisnis yang salah dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Selanjutnya ada Storefront Model. Storefront model adalah jenis model bisnis yang melibatkan penjualan produk atau layanan melalui lokasi fisik atau toko. Contoh dari itu adalah yang pertama adalah retail storefront yang melibatkan penjualan produk langsung kepada pelanggan melalui toko fisik. Toko ini dapat berupa supermarket, toko pakaian, toko elektronik, dan lain-lain. Yang kedua ada franchise storefront. Pemilik toko atau bisnis memiliki hak untuk menggunakan merek dan sistem yang sudah ada dari perusahaan utama. Pemilik toko membayar biaya lisensi atau royalti kepada perusahaan utama. Yang ketiga ada pop-up storefront. Melibatkan toko yang dibuka untuk jangka waktu tertentu, seringkali hanya beberapa minggu atau bulan saja. Toko pop-up ini dapat digunakan untuk mempromosikan merek atau produk tertentu atau sebagai bentuk ekspansi bisnis yang sementara. Contoh lain adalah Brick and Click Storefront, menggabungkan penjualan produk secara online atau melalui toko fisik.
pelanggan dapat membeli produk secara online dan memilih untuk mengambilnya langsung di toko fisik, atau membeli produk di toko fisik dan meminta pengiriman langsung ke rumah. Selanjutnya ada outline storefront, melibatkan Melibatkan penjualan produk dari merek tertentu dengan harga diskon, toko outlet biasanya menjual produk-produk yang sudah tidak dijual di toko-toko utama atau produk-produk dengan cacat kecil. Pemilihan jenis storefront model yang tepat sangat tergantung pada karakteristik bisnis dan target pasar. Sebuah perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, lokasi, persaingan, dan preferensi pelanggan sebelum memutuskan jenis storefront model yang akan digunakan. Action model. Action model adalah model bisnis yang melibatkan proses penjualan di mana beberapa pembeli bersaing untuk membeli produk atau layanan yang ditawarkan melalui penawaran harga. Dalam model ini, penjualan biasanya menetapkan harga minimum atau produk lainnya dan para pembeli bersaing untuk menawarkan harga yang lebih tinggi. Jenis auksion. English auction jenis lelang yang paling umum. Dalam jenis ini penawaran saling bersaing untuk menawarkan harga yang lebih tinggi. Lelang dimulai dari harga yang ditetapkan oleh penjual satu dan terus meningkatkan hingga tidak ada lagi penawar yang bersedia menaikkan harga. Pemenangnya adalah penawaran terakhir yang menawarkan harga tinggi. Yang kedua ada Dutch auction, jenis lelang di mana harga produk atau layanan diturunkan dari harga awal hingga penawaran pertama setuju untuk membeli. Penurunan harga biasanya dilakukan dengan interval waktu tertentu dan penawaran yang menyetujui harga tersebut memenangkan produk atau layanan tersebut. Yang ketiga ada reverse auction, jenis lelang di mana penjual bersaing untuk mendapatkan penawaran terendah dari para pembeli. Penjual mengumumkan produk atau layanan yang mereka butuhkan dan para pembeli membuat penawaran harga terendah. Penjual kemudian memilih penawaran dengan harga terendah sebagai pemenang lelang. Yang keempat ada sell bid auction, jenis lelang di mana penawaran memberikan tawaran harga tertulis dan diserahkan kepada penjual. Penjual kemudian membuka tawaran tersebut dan memilih penawaran dengan harga tertinggi sebagai pemenang. Auction model dapat digunakan dalam berbagai industri, mulai dari lelang seni hingga lelang properti. Auction model biasanya memberikan kesempatan untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar, tergantung pada sisi mana Anda berada sebagai penjual atau pembeli. Namun, keuntungan dari auction model harus diperhatikan dengan hati-hati karena proses lelang bisa memakan waktu, biaya, dan resiko tertentu. Portal model.
Portal model adalah model bisnis yang menggabungkan beberapa layanan dan informasi yang terkait dalam satu platform atau portal. Model ini dapat berupa website, aplikasi mobile, atau platform yang lain yang memungkinkan penggunaan untuk mengakses berbagai layanan dan informasi dalam satu tempat. Contoh, contoh contoh portal berita. Jenis portal model yang berfokus pada penyediaan berita terbaru dan terkini. Portal ini bisa menawarkan berita dari berbagai sumber, mulai dari media cetak hingga media online. Portal e-commerce. Jenis portal model yang memungkinkan pengguna untuk membeli produk atau layanan secara online. Portal e-commerce biasanya menawarkan berbagai produk dan merek dari berbagai penjualan. Portal pendidikan, jenis portal model yang dirancang untuk memberikan akses ke informasi dan layanan pendidikan. Portal pendidikan dapat menawarkan materi pembelajaran, kurikulum, forum, diskusi, dan informasi beasiswa. Portal e-commerce, jenis portal model yang berfokus pada konten hiburan seperti musik, film, game, dan acara televisi. Portal ini dapat menawarkan fitur streaming, unduhan, dan tayangan langsung. Portal model biasanya membutuhkan investasi yang besar untuk pembangunan dan pemeliharaan platform, dan juga untuk mempromosikan dan memperluas jangkauan pengguna. Namun model ini juga dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam hal pengalaman pengguna yang terintegrasi dan kemampuan untuk menawarkan berbagai layanan dan informasi dalam satu tempat. Dynamic pricing model. Model dynamic pricing atau dynamic model pricing adalah model yang mengikuti pola mekanisme bisnis, yaitu bagaimana antara bisnis berlangsung dan produk diberi harga. Dengan demikian, seorang konsumen dapat membeli suatu produk dengan tawaran yang paling rendah. Strategi ini ialah gratis. Dynamic pricing model sering digunakan dalam bisnis e-commerce, perhotelan, transportasi, dan industri pariwisata. Contoh dari dynamic pricing model yang pertama ada surge pricing. Jenis dynamic pricing model yang digunakan dalam transportasi online seperti layanan taksi online dan layanan pemesanan mobil. Harga akan meningkat ketika permintaan meningkat, seperti saat jam sibuk atau saat cuaca buruk. Yang kedua, yield management. Jenis dynamic pricing model yang digunakan dalam industri perhotelan dan penerbangan. Harga kamar hotel atau tiket pesawat akan berubah tergantung pada permintaan, waktu, dan musim. Harga akan lebih tinggi pada saat permintaan tinggi seperti pada akhir pekan atau musim liburan. Ketiga, time-based pricing. Jenis dynamic pricing model yang digunakan dalam industri hiburan seperti bioskop dan tempat hiburan lainnya. Harga tiket akan berbeda tergantung pada waktu, hari, atau musim. Harga dapat lebih tinggi pada saat liburan atau akhir pekan. Dynamic pricing model memungkinkan bisnis untuk meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan kapasitas produk atau layanan. Model ini juga dapat memberikan rendah pada saat permintaan rendah. Namun, dynamic pricing model juga dapat menimbulkan kontroversi jika pelanggan merasa harga tidak adil atau tidak konsisten. Oleh karena itu, transparansi dan kebijakan harga yang jelas sangat penting dalam penerapan dynamic pricing model.
Sekian presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.